Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Masuk ruang Maha
Hati kami penuh limpahan ucapan syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau berkenan mengumpulkan kami di tempat ini kembali ya Tuhan. Bukan kuat karena gagah kami ya Tuhan. Ini semua karena kasih-Mu ya Tuhan, yang terus Engkau limpahkan selama seminggu ini ya Tuhan. Kini kami siap ya Tuhan untuk memuji meninggikan Engkau ya Tuhan dengan mulut bibir kami. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah dipersiapkan untuk berfirman pada pagi hari ini. Kini kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini.
mempersiapkan hati kita untuk masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Seperti Rusa, rindu seperti aliran sungaimu.
tinggal dalam dekapan kasih-Mu Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, oh Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dimuliakan, Kau yang disembah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Allah Roh Kudus, Engkau hadir, bahkan Engkau ada di dalam kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam pimpinan-Mu. Kami akan belajar firman Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan, hikmat yang daripada Tuhan, illumination dari Tuhan, pencerahan dari Tuhan, supaya kami boleh memahami akan setiap kehendak kebenaran Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, jadikan alat dan saluran berkat-Mu, dan biarlah nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus sajalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, supaya berkat Tuhan dicurahkan atas setiap kami yang hadir pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Apa kabar? Ya, luar biasa baik. Puji Tuhan. Kita sungguh sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan ini. Semua karena kemurahan Tuhan buat kita. Kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan ya. Kita masih bisa bernapas, masih bisa bergerak. Semua karena anugerah Tuhan ya. Saya juga bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini boleh melayani Tuhan, dan tentu ini karena kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Gembala Tante buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih. Puji Tuhan. Haleluya. Hari-hari ini kita merayakan kenaikan Kristus ke surga. Biasanya kita juga akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu sudah dicurahkan ya, Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan Alkitab berkata bahwa Roh Kudus ada di dalam kita dan Dia akan tinggal di dalam kita selama-lamanya. Oleh sebab itu biarlah kita terus mengizinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidup kita. Roh Kudus itu mengendalikan hidup kita. Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Kenapa saudara? Karena pasti ada sesuatu yang akan terjadi kalau Roh Kudus itu bekerja, berkarya, memimpin kehidupan kita. Mari kita belajar bersama-sama tentang pekerjaan Roh Kudus ini di dalam kitab Sakaria pasalnya yang keempat. Sakaria pasalnya yang keempat. Ada satu ayat yang sangat terkenal sekali di dalam Sakaria pasalnya yang keempat ini, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, yang sering kita
nyanyikan juga ya. Di dalam ayatnya yang ke-6, mari kita baca sama-sama satu ayat ini dulu. Sakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6 berkata begini. Demikianlah bunyi firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ya, lagu sekolah minggu itu bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan, dan seterusnya. Agak lupa ya lagu ini. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan dengan keperkasaan, maksudnya keperkasaan manusia, ya, dan bukan dengan kekuatan manusia, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Ini konteksnya Bapak Ibu Saudara, ya, datang kepada Zerubabel, bupati wilayah Yehuda pada waktu itu, ya, dan juga kepada pemimpin-pemimpin rohani seperti Yosua bin Yosadak itu sebagai imam besar pada waktu itu. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang pada waktu itu mereka sedang membangun bait Allah, dan pembangunan bait Allah itu terhenti, terbengkalai, mangkrak begitu saudara. Ya. Sehingga saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan melalui Sakaria, juga ada Nabi Hagai, kitab Hagai, mendorong Zerubabel sebagai bupati, juga Yosua bin Yosadak sebagai imam besar. Untuk apa? Untuk melanjutkan pembangunan bait Allah yang sudah mangkrak pada waktu itu. Karena ini sangat penting saudara. Bait Allah buat orang Yehuda, ya, sebagai identitas mereka, di mana di dalam bait Allah itulah mereka akan melakukan setiap kegiatan ibadah mereka. Yang mungkin sudah sekian lama, selama 70 tahun di pembuangan di Babel, mereka sudah tidak lagi melakukannya. Oleh sebab itu, mereka ketika kembali pulang Yerusalem, Tuhan menyuruh mereka untuk membangun bait Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, akhirnya mereka mulai membangun tetapi terhenti. Kenapa? Karena memang faktor keterbatasan mereka. Ya, kita bisa bayangkan bangsa yang 70 tahun di pembuangan lalu pulang kembali ke Yerusalem dan mereka mulai menata kembali kehidupan, mereka mulai membangun kembali. Jadi secara ekonomi mereka belum mapan, belum kuat. Oleh sebab itu ketika mereka membangun bait Allah mengalami kendala dan tidak dilanjutkan. Ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan biasanya kalau seperti ini kadangkala kehilangan gairah begitu, kehilangan semangat untuk melanjutkan itu, apalagi melihat kondisinya, ya. Kalau di dalam beberapa ayat dikatakan seperti sudah menjadi reruntuhan begitu bait Allah karena tidak dilanjutkan pembangunannya. Oleh sebab itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, datanglah firman Tuhan kepada Zerubabel sebagai bupati Yehuda pada waktu itu, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, tetapi oleh rohku kata Tuhan. Mereka memiliki keterbatasan secara ekonomi, ya, memiliki katakanlah kesulitan demi kesulitan saudara. Tetapi Tuhan datang melalui firman Tuhan mengatakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi oleh roh Tuhan. Nah saudara, ini sangat penting dan mengajarkan kepada kita bahwa mengajarkan kepada kita untuk apa? Untuk mengandalkan kekuatan roh Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri saudara. Ya, apalagi ketika kita melakukan sesuatu di dalam hidup ini yang merupakan proyek Tuhan, merupakan pekerjaan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk selalu menghadirkan kekuatan roh Allah dalam hidup kita. Untuk apa saudara? Mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan.
Dan saya tergenang percaya, ada lagu berkata, bersama dengan Yesus selalu saja ada jalan keluar. Kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Bapak ibu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi kalau orang itu betul-betul mengandalkan kekuatan roh. Bukan dengan kekuatannya sendiri, bukan dengan kemampuannya sendiri, saudara. Di dalam beberapa terjemahan kalau kita baca, next coba. Ya, next lagi. Ini sudah. Sakaria pasal 4 ayat 6 dalam terjemahan bahasa Indonesia Sehari berkata begini. Bukan dengan kekuatan militer dan bukan pula dengan kekuatanmu sendiri engkau akan berhasil, melainkan dengan rohku. Dalam firman Allah yang hidup berkata, bukan dengan keperkasan atau dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kamu akan berhasil karena rohku, walaupun kamu berjumlah sedikit dan lemah. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang saya yakin memang kita sebagai manusia memiliki keterbatasan ya. Siapapun manusia itu memiliki keterbatasan. Dan sebenarnya bagi kita diajarkan oleh Tuhan, dirindukan oleh Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Kekuatan dari Tuhan di dalam kita melakukan pekerjaan Tuhan, di dalam kita menjalani hidup ini saudara. Karena bukan dengan keperkasaan kita, bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kekuatan roh Tuhan yang memang ada di dalam hidup kita. Dan apa yang akan terjadi saudara, kalau kita hidup dengan kekuatan roh. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau kita perhatikan di sini, firman Tuhan berkata di dalam ayatnya 7a berkata begini. Ayat 7 saya bacakan, ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama sedang orang bersorak. Bagus, bagus sekali batu itu. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Serubabel engkau menjadi tanah rata. Saudara, ini menggambarkan tentu ketika mengerjakan sesuatu ya, pasti ada tantangannya. Pasti ada kendalanya, ya. Karena memang hidup ini ya, ada yang bilang hidup ini tidak selalu instan. Ya kan? Harus ada perjuangan. Oleh sebab itu kadangkala tantangan itu diizinkan terjadi. Ya, untuk mengajar kita, untuk membentuk kita, saudara. Ya, tetapi saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, orang yang hidup dengan kekuatan roh, yang tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, keperkasaannya sendiri, saudara. Dia akan mampu untuk mengatasi setiap tantangan yang ada di hadapannya. Orang yang mengandalkan, orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia akan mampu mengatasi setiap tantangan demi tantangan. Apalagi hari-hari ini ya, luar biasa ya. Tantangan luar biasa hari-hari ini. Ya, kita aja seperti saya khotbah begini. Ya, ditutup seperti ini kadang-kadang agak susah. Saya datang ke Dr. Hinarto. Saya datang dengan perlengkapan yang lengkap. Kepala ditutup, semua ditutup. Waduh, agak susah ya gitu ya. Wah, luar biasa hari-hari ini. Hari-hari ini kita tantangannya luar biasa. Tetapi orang yang mengandalkan kekuatan roh, dia akan mampu mengatasi setiap tantangan. Gunung persoalan, gunung pencobaan, ya. Gunung tantangan demi tantangan. Dia sanggup menghadapi, bahkan mengatasi, melewatinya. Sehingga dia keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena dia mengandalkan kekuatan roh Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya sendiri. Karena memang kemampuan kita, kekuatan kita itu sangat terbatas. Bahkan saudara, ada saat, ada sebuah titik di mana kekuatan kita sendiri itu tidak berarti apa-apa untuk mengatasi sesuatu. Oleh sebab itu saudara, kita harus memang mengandalkan kekuatan roh Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi tantangan, kita mampu mengatasinya.
Orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia mampu mengatasi setiap tantangan demi tantangan. Kadang-kala kita ya tidak habis-habisnya ya menghadapi tantangan. Habis tantangan yang satu, kita menghadapi tantangan yang lain. Terus menerus, itulah hidup. Tetapi saudara, orang percaya memiliki kekuatan, yaitu kekuatan roh, sehingga dia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk bisa mengatasi setiap tantangan demi tantangan. Nah, pada waktu itu saudara, tentu ketika Serubabel sebagai bupati, ya Yosua bin Yosadak sebagai imam besar menghadapi kondisi yang seperti itu, ya kan, sulit sebenarnya memang untuk melanjutkan pembangunan bait Allah pada waktu itu saudara. Ini sesuatu yang tidak mudah. Ya kan? Kadang-kala mungkin bisa saja ya. Ada pro kontra dan sebagainya, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung begitu saudara ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Ya, ini wajar saja mendukung dan tidak mendukung. Dan saudara bisa saja ada yang ya bukan mendukung tidak mendukung, tetapi malah apa saudara? Malah mungkin ngeceh gitu ya, menghina apa bisa ada juga saudara seperti itu. Itu juga pernah dialami oleh Nehemia ketika membangun tembok Yerusalem. Orang berkata apa dia bisa, apa bisa, ada apa bisa. Nah, bukan mendukung, bukan dan sebagainya, tetapi malah mematahkan semangat. Kadang-kadang ada seperti itu, tetapi itu adalah tantangannya. Itu adalah tantangannya saudara. Oleh sebab itu ketika orang hidup dengan kekuatan roh, dia akan mampu mengatasi setiap tantangan. Karena tidak ada tantangan yang tidak bisa diatasi apabila orang tersebut betul-betul mengandalkan kekuatan roh Tuhan. Apa yang lebih besar dari kekuatan roh Tuhan? Tidak ada saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kekuatan Allah dalam kuasa rohnya itu mengatasi lebih besar dari semua tantangan yang ada. Karena bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kemampuanku. Daud ketika melawan Goliat itu, apakah dia datang dengan kekuatannya? Tidak saudara. Dia berkata apa? Engkau datang dengan pedang, dengan tombak, tetapi aku datang dengan demi nama Tuhan. Saudara, dia datang dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kemampuannya. Yang pada waktu itu Daud masih remaja. Ya, tidak bisa. Tidak cocok dengan Goliat. Sehingga sekarang ini kalau ada dua kubu yang sedang bertanding begitu, yang satu besar, yang satu lemah, atau satu besar, satu kecil kekuatannya, selalu dikatakan Goliat dan Daud biasanya ya. Wah, ini Goliat dan Daud. Kan begitu. Daud maksudnya kekuatannya sangat kecil, tapi melawan kekuatan yang sangat besar. Tetapi Daud datang bukan dengan kekuatannya, tetapi dia datang demi nama Tuhan, dia berkata. Oleh sebab itu cuma dengan batu, dengan ali-alinya, ya putar-putar gitu, lalu dilemparkan, nancap di dahinya Goliat, dan seketika Goliat itu jatuh, terkapar mati saudara. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala memang ya saya sebenarnya tidak mau tapi kadang-kala memang di hadapan kita itu ada tantangan-tantangan yang besar seperti Goliat. Tetapi kalau kita datang menghadapinya, mengatasinya dengan kekuatan Tuhan, saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh sebab itu orang yang hidup dengan kekuatan roh Allah, dia akan mampu mengatasi setiap tantangan demi tantangan. Bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi oleh roh Tuhan, kata Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Jadi orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia akan mampu mengatasi setiap tantangan. Yang kedua, di dalam ayatnya yang ke-14, Hagai 1 ayat 14, karena kitab Hagai dan kitab Sakaria ini itu sama, hampir sama waktu mereka, saat mereka ketika mereka menjadi seorang nabi begitu. Ya. Hagai 1 ayat 14
Kita baca sama-sama. Ya, Hagai 1 ayat 14 berkata begini. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, tadi Zerubabel ya. Dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Akhirnya mereka mulai kembali membangun. Dengan apa, saudara? Dengan semangat. Dan Tuhan yang menggerakkan semangat mereka. Tuhan yang membangkitkan semangat mereka kembali. Dengan kekuatan roh Tuhan, dengan kekuatan roh Allah. Semangat mereka digerakkan, dibangkitkan kembali untuk melanjutkan pekerjaan, untuk melanjutkan pembangunannya. Sekalipun mungkin tidak mudah. Tetapi memang ada semangat yang baru, ada gairah yang baru yang ada di dalam diri mereka. Sehingga mereka melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak. Memang ada kemungkinan mereka sudah kehilangan semangat ya. Ya, kehilangan semangat. Sudah tidak ada gairah. Ya, biasanya gitu seperti yang saya katakan tadi, kalau melihat kondisi ada sesuatu pembangunan begitu ya. Sudah mangkrak gitu. Sudah bertahun-tahun. Mungkin sudah ditumbuhi rumput dan sebagainya kan begitu saudara. Wah, memang kayaknya nggak ada gairah. Tetapi saudara, dengan kekuatan roh Allah, dengan kekuatan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel ini sebagai pemimpin politik pada waktu itu. Tuhan menggerakkan semangat Yosua bin Yosadak sebagai pemimpin rohani pada waktu sebagai imam besar. Dan semua rakyat yang ada. Supaya mereka bangkit dan membangun kembali. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Orang yang hidup dengan kekuatan roh, mereka memiliki semangat yang menyala-nyala. Amin. Saudara semangat? Amin. Ada di sini enggak yang mulai kehilangan semangat nih? Padahal semangat itu sangat penting ya. Karena Alkitab berkata orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Orang yang tawar hati ya, maka dia memiliki, akhirnya dia ya kecil kekuatannya. Jangankan masalah yang besar, tantangan yang besar, tantangan yang kecil saja. Kalau sudah Anda ada semangat, kalau sudah ada gairah, ya sudah tidak ada kekuatan untuk menghadapinya. Oleh sebab itu sangat penting kita untuk hidup dengan kekuatan roh Allah. Karena roh Allah itu akan memberikan semangat kepada kita. Seperti dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca. Ada di sini. Coba bisa tampilkan. Oke, ini kalau ini bahasa Indonesia sehari-hari berkata begini. Bekerjalah dengan rajin, jangan malas, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Kalau dalam terjemahan baru berkata, biarlah rohmu menyala-nyala ya, dan layanilah Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari, nah ini terjemahan baru berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, biarlah kita bekerja, ya, bekerjalah untuk Tuhan dengan semangat dari roh Allah. Saudara, kalau dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri kadang-kala apa ya, orang Jawa bilang apa ya, ngeloko apa sih, melempem gitu ya, kehilangan gairah, kehilangan semangat, karena ada tantangan, apalagi dalam melayani Tuhan ya. Melayani Tuhan itu, wah banyak tantangannya. Saya sedikit belajar lah ya. Saya sedikit belajar mulai melayani, full melayani tahun 92.
Ya di Manado, lalu sampai ke Semarang, sampai sekarang. Berarti sudah berapa tahun ya? 30 tahun ya? Mau ya? Mau 30 tahun ya? Cukup lama, tapi begini-begini aja ya. 30 tahun melayani tapi begini, tapi puji Tuhan lah, enggak apa-apa. Tapi saya lihat bahwa dalam pelayanan itu memang banyak tantangannya. Oleh sebab itu dibutuhkan kekuatan Roh Allah. Untuk apa? Memberikan semangat. Memberikan gairah yang baru. Kalau dalam bahasa Yunani itu seontes. Ini kata kerja, yaitu menjadi panas, mendidih. Sungguh-sungguh berkobar-kobar. Jadi roh yang menyala-nyala itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Semangat yang diberikan oleh Roh Kudus. Sehingga apa? Dia itu berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Dia bersungguh-sungguh mendidih. Seperti ada lagu mendidih di hati dan seterusnya itu. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang bekerja. Saudara, ketika murid-murid Tuhan ya menyaksikan guru mereka Yesus disalibkan dan dikuburkan, mereka rupanya semua kehilangan gairah ya. Kehilangan semangat, sudah tidak tahu lagi ya arah ke depan bagaimana. Tidak tahu saudara. Tetapi ketika mereka di loteng Yerusalem itu dipenuhi dengan Roh Kudus saudara. Apa yang terjadi? Wah, mereka itu bersemangatnya sangat luar biasa. Bahkan orang-orang percaya gereja mula-mula pada waktu itu saudara. Ada gairah yang sangat luar biasa. Ada semangat yang besar. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang menggerakkan semangat mereka. Karena ada Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup mereka. Sehingga mereka berkobar-kobar. Saya mau bertanya saudara, Bapak Ibu Saudara masih berkobar-kobar di dalam Tuhan? Amin. Oh masih tetap, haleluya. Melayani Tuhan harus berkobar-kobar, harus bersemangat sekalipun ada tantangannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini sangat penting untuk kita. Di dalam Roma 15 ayat 13, saya bacakan begini ya. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan roh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Supaya oleh kekuatan roh kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oleh kekuatan roh maka kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Artinya saudara, kita yang menghidup dengan kekuatan roh, kita berlimpah-limpah dengan pengharapan, dalam pengharapan. Artinya orang percaya itu punya pengharapan. Dan orang yang punya pengharapan itu tetap bersemangat, tetap berkarya dalam hidupnya. Kalau dia sudah tidak ada harapan, ya sudah. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, marilah kita hidup dengan kekuatan roh. Yang ketiga, yang terakhir. Orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia mampu menyelesaikan pekerjaan pelayanan dengan baik. Ayat yang ke-9a ya. Sakaria pasal 4 ayat 9 berkata begini. Tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Saudara, orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia akan menyelesaikan pelayanannya dengan baik. Dia tidak berhenti, dia tidak menyerah. Ada di sini yang sudah mau menyerah? Enggak ya? Amin. Terus maju di dalam Tuhan, apapun tantangannya. Terus maju berbuat baik, apapun tantangannya. Terus maju dan terus maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia menyelesaikan pekerjaan pelayanan yang baik. Seperti Zerubabel. Dia yang meletakkan batu pembangunannya, dan tangannya juga akan menyelesaikan. Akhirnya memang saudara, pembangunan bait Allah yang disebut bait Allah Zerubabel ini. Ya, bait Allah yang kedua, karena bait Allah yang pertama kan dibangun oleh Salomo dan dihancurkan oleh kerajaan Babel. Lalu orang Israel dibuang ke Babel, ya, lalu dikembalikan lagi ke Yerusalem. Mereka membangun bait Allah dengan disebut bait Allah Zerubabel, dan memang bentuknya tidak semewah yang dibangun oleh Salomo,
Karena waktu Salomo jaya-jayanya orang Israel pada waktu itu. Dan ketika zaman Herodes dipugar lagi, dibangun lagi dengan lebih bagus. Tetapi akhirnya selesai juga pembangunannya. Saudara, orang yang mengandalkan kekuatan roh, dia selalu mampu menyelesaikan tugas pelayanannya. Ya, jangan kehilangan semangat. Ya, saya itu kalau ikut-ikut badminton, sini kan banyak badminton ya. Saya biasanya kalau ikut badminton dengan Pak Kris tuh, lawannya selalu Aldo dengan Wian. Ya, nah mereka kalah kalau sudah saya lihat lemes gitu, enggak ada semangat gitu. Wah, enggak ada semangat, ini ada yang dua pasangan yang terkuat di sana bisa dikatakan ya. Nah, kalau mereka sudah enggak ada apa mainnya, enggak ada gairah itulah. Nah, baru mereka kalah. Nah, jadi saya itu masih punya semangat, Saudara. Masih muda soalnya. Sudah tahun ini ya umur 50. Ternyata sudah setengah abad juga saya, ya. 50 masih sangat muda, ya. 50 masih sangat muda. Ya. Saya kalau enggak dicat mungkin rambutnya putih semua. Ya. Haleluya. Tetapi saya berdoa Tuhan, biar saya juga sampai menyelesaikan tugas pelayanan dengan baik. Dan bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, tetapi dengan kekuatan Roh. Saya bersyukur dan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu saudara semua, Ibu Gembala dan Om Tommy, ya. Karena Om Tommy terakhir itu pergi ke Pucang Gading. Ya, dia datang, beliau datang dan akhirnya berdoa. Doanya sangat luar biasa itu. Doanya dan sangat luar biasa. Beliau lihat-lihat sampai ke dapur. Wah, Prenggis Daya sudah apa semua ya, saya bla bla gitu. Nah, itu saudara. Saya bersyukur sekali. Dan ini semua karena dukungan dari Bapak Ibu saudara. Jemaat di Pucang Gading enggak ada apa-apanya, enggak ada kekuatan, enggak punya apa-apa gitu, tapi bisa membangun tempat rumah ibadah dan pastori itu ya. Karena di sini juga ada orang-orang yang punya hati yang luar biasa, memberikan segalanya untuk di sana ya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati ya. Dan semuanya itu bisa terlaksana. Saya melihat begini ya. Karena mau mulai begitu kan, wah enggak mudah ya. Nah, tetapi ternyata bisa selesai juga gitu. Bisa selesai juga, dan saya berkata ini bukan karena kekuatan, tapi kekuatan Tuhan, dan Tuhan memakai saudara-saudara, Bapak Ibu saudara semuanya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan saya dan kekuatan kita semua. Orang yang hidup dengan kekuatan roh, yang pertama adalah ya, yang pertama dia akan mampu mengatasi setiap tantangan. Dan yang kedua, orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia memiliki semangat yang menyala-nyala. Dan yang ketiga, orang yang hidup dengan kekuatan roh, dia akan menyelesaikan pekerjaan Tuhan dengan baik. Karena Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu, biarlah jemaat Tuhan di tempat ini tetap bersemangat. Hari-hari ini kita minta supaya Allah Roh Kudus senantiasa bekerja dan berkarya dalam hidup kita. Dan nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Kalau ada di antara kita yang mungkin ya sedang menghadapi tantangan hidup, dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Seperti itu firman Tuhan berkata, bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan keperkasaanmu, tetapi oleh Rohku kata Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Roh Kudus adalah karunia dari Allah yang sudah diberikan kepada kita. Biarlah kita hidup dengan kekuatan Roh Tuhan. Terima kasih. Roh Allah yang hidup penuhiku. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkan. Terima kasih Bapa.
membangkitkan kami. Roh Allah yang hidup. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri semua, datang kepada Tuhan. Mari kita responi firman Tuhan yang berkata, bukan dengan keperkasaanmu, bukan dengan kekuatanmu, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Ayo berkata Tuhan, biarlah Rohmu yang ada di dalam hidupku memberikanku kekuatan, menopang aku, memimpinku, membaharuiku, memulihkanku. Bebaskan hidup yang terbelenggu, curahkan kuasa-Mu Tuhan, berikan kami kekuatan. Haleluya, Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mulai kehilangan gairah. Tuhan pulihkan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Haleluya. Berikan mata yang buta, jadikan kualatmu Tuhan. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari saudara, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biarlah oleh Roh-Nya yang ada di dalam diri kita membaharui kita. Alkitab berkata, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan di dalam diri kita. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Sekali lagi katakan, membebaskan hidup yang terbelenggu. Bapa, kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap umat-umat-Mu. Engkau hadir, Engkau melawat kami, supaya kami memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi dan mengatasi setiap tantangan kami. Untuk kami tetap memiliki gairah hidup, memiliki pengharapan. Terima kasih Bapa, sampai kami menyelesaikan tugas pelayanan kami dengan baik. Terima kasih. Oh haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Tuhan, Engkau memulihkan kami. Tuhan, Engkau membaharui kami. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah Engkau hiburkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Bahkan keluarga kami pun yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan semangatnya, berikan pengharapan yang baru kepadanya, dan Tuhan yang pulihkan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Membebaskan hidup yang terbelenggu. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Urapan baru menyatakan kebesaran.
kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan, kami sangat-sangat membutuhkan Roh-Mu di dalam kehidupan kami. Karena Roh-Mu yang memberikan kekuatan di dalam kehidupan kami menjalani hari-hari hidup kami, hari-hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar, bukan hanya kami dengar, jadikan kami pelaku-pelaku daripada setiap firman-Mu Tuhan. Sehingga kami tetap semangat apapun yang terjadi di dalam yang sedang Engkau izinkan berlaku atas kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, jika Roh Kudus ada di dalam kehidupan kami, kami boleh melewati semuanya bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi Roh Kudus yang memampukan kami untuk melewati semuanya. Saat ini hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Biar kuasa Roh Kudus terus mengingatkan kami. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau pakai pagi ini menjadi saluran berkat-Mu. Pendeta Frankie, Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati keluarganya, Engkau berkati jemaatnya di Pucang Gading. Sehingga kami boleh melihat melalui kehidupannya, banyak jiwa boleh diteguhkan, banyak jiwa boleh dimenangkan. Dan Engkau sendiri yang berkarya di dalam kehidupan keluarga ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati juga seberapa banyak kami yang terlibat pelayanan pagi ini. Apapun yang kami sudah lakukan bagi Engkau, Engkau juga memberkati kami semua. Dan kami percaya Engkau mendengar doa kami untuk setiap jemaat yang datang. Yang saat ini sakit mereka pulang dengan kesembuhan, yang susah pulang dengan penghiburan, yang tidak ada semangat Tuhan mereka pulang dengan pengharapan baru. Bahwa mereka tidak sendirian, Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Memberkati pergumulan setiap anak-anak-Mu, apapun yang sedang mereka hadapi, baik bidang ekonomi, sekolah atau pendidikan, ataupun mungkin masa depan untuk pasangan hidup mereka. Engkau juga menyediakan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Kami berdoa untuk rumah tangga yang saat-saat ini mungkin mulai terjadi kegersangan, terjadi tidak keharmonisan. Engkau sendiri yang memulihkan setiap rumah tangga daripada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau lawat mereka, biar mereka tetap saling setia satu dengan yang lain. Karena kami tahu Engkau ada di dalam rumah tangga mereka. Pemulihan terjadi karena Roh Kudus hadir di dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu bagi kami, untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan kami terus berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih membutuhkan pertolongan. Kami membawa Bapak Suyatno, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Kami membawa Ibu Kanti, Tuhan Engkau terus memberikan kekuatan iman, keteguhan iman kepadanya, kesehatan yang sempurna. Mak Culan kami serahkan, Ibu Indah Trimurti, juga Ibu Pak Hardi, Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu lawatan-Mu terjadi atas mereka. Ibu Emi, anak-anak-Mu yang sudah lanjut usianya, Engkau memberkati mereka. Kami terus berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Tabrani yang baru ditinggalkan olehnya Tuhan. Bagi anak-anaknya biar penghiburan-Mu turun atas keluarga ini. Juga Tuhan untuk Cipit yang sudah Engkau panggil pulang, biar Tuhan keluarga yang ditinggalkannya, damai Allah ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami masih boleh ada saat ini karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan jika sebentar anak-anak-Mu akan membawa persembahan, biar Engkau membalaskan mereka dengan berlipat kali ganda. Tangan-tangan yang memberi dari kekurangan mereka, baik persembahan syukur, tantangan sosial maupun persembahan persepuluhan, Engkau balaskan mereka dengan berlipat kali ganda. Kami juga menyerahkan Bapak Budiono, Ibu Nuni Tuhan ke dalam tangan-Mu. Lawatan-Mu terjadi atas mereka, pemulihan-Mu terjadi atas mereka, dan kesembuhan boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami pulang, kami juga mohon penyertaan-Mu atas kehidupan kami. Karena itu saudara, angkat kedua tangan-Mu. Diberkati oleh Tuhan keluarga-Mu, diberkati oleh Tuhan pekerjaan-Mu, diberkati oleh Tuhan anak cucu-Mu. Biar damai sejahtera terus hadir dalam rumah tangga-Mu. Karena itu saudara-saudari dikasih Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat, anugerah dan kasih setia Tuhan yang akan memimpin, menyertai, menyinari langkah hidup kita mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk sebentar. Terima kasih kepada Pendeta Frankie yang sudah melayani tadi pagi dan saat ini Tuhan memberkati. Saudara, ada berita keluarga di mana kemarin Pak Tabrani sudah dipanggil pulang, juga sudah dilakukan pemakaman, juga Cipit yang ada di rumah Jompo sudah dipanggil pulang ya. Mereka memang sudah lanjut usia.
Kita terus berdoa untuk keluarganya yang ditinggalkannya, karena dalam keadaan seperti ini jadi kita tidak mengumumkan kepada saudara-saudara ya. Jadi sudah dilayani oleh Pendeta Frankie dan Pendeta Muda Tommy Gultom bagian kematian ya. Selalu mereka yang pergi ke sana. Terima kasih untuk hal seperti ini. Tuhan memberkati. Dan nanti sore tidak ada ibadah ya. Kita adakan 2 kali karena masih dalam rangka libur Lebaran. Minggu depan kebaktian Pentakosta ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Biasanya sesudah kenaikan kita ada 20 hari, tetapi karena keadaan seperti ini tidak ada, juga tidak bisa online setiap hari. Jadi saudara di rumah mungkin suami istri bisa berdoa bersama. Kita butuh ya, dimanapun saudara berdoa, kalau saudara rindu dengan hati yang terbuka, Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Jadi kita tetap berdoa di dalam keadaan seperti ini. Ambil waktu membaca firman Tuhan, berdoa supaya Tuhan mencurahkan rohnya atas hidup saudara. Terima kasih, selamat pulang, Tuhan memberkati saudara.